Saat hujan turun, petir menyambar dan guntur membuat kita takut untuk berdiri. Terkadang kita bertanya, seberapa tinggi awan kelam tersebut terbang kokoh di atas langit? Apakah cukup dekat, di mana mereka bisa kapan saja mengakhiri kehidupan kita di bumi? Untuk mengukur ketinggian awan, kita tak perlu repot-repot terbang membawa penggaris atau sebuah tali. Dengan sedikit saja pengetahuan tentang fisika, kita bisa dengan mudah menentukan seberapa tinggi awan-awan tersebut di langit. Seperti dalam contoh kasus soal berikut ini. Dari sebuah sekolah, Noka mendengar suara guntur tepat 2,30 detik setelah cahaya kilat berkobar. Jika cepat rambat gelombang bunyi di udara saat itu adalah 340 meter per sekon, tentukanlah jarak awan tersebut dari tempat Noka berada. Sebelum menjawab permasalahan tersebut, mungkin Anda perlu mengetahui terlebih dahulu bahwa kilat dan guntur sebenarnya tercipta secara bersamaan akibat interaksi antara beberapa awan bermuatan listrik. Tidak ada yang hadir terlebih dahulu di antara keduanya. Benar-benar hadir bersamaan. Namun di bumi, kita selalu melihat kilat terlebih dahulu sebelum akhirnya kita mendengar suara guntur. Hal ini terjadi karena kilat memiliki kecepatan 300 juta meter per detik, seperti halnya kecepatan gelombang cahaya pada umumnya. Artinya, dari atas awan dia hampir tidak membutuhkan waktu sekejap pun untuk sampai di tempat kita berdiri. Sementara guntur yang merupakan gelombang suara memiliki kecepatan hanya sekitar 340 meter per detik saja. Ini pun tergantung suhu udara yang mengantarkannya. Artinya, dari mulai tercipta di awan, umumnya guntur akan memerlukan waktu sekian detik untuk sampai terdengar di telinga kita. Jadi, kunci dari permasalahan ini adalah kita hanya perlu menganggap bahwa kilat yang kita lihat adalah detik awal di mana guntur di atas awan terbentuk. Sehingga saat kita menerapkan cepat rambat gelombang bunyi dan waktu tempuh guntur tersebut ke telinga kita, ke dalam persamaan gerak lurus beraturan, kita akan menemukan bahwa jarak awan dari tempat kita berdiri adalah sesuai dengan persamaan S sama dengan V kali T. Dari dalam soal kita bisa melihat bahwa nilai F adalah 340 meter per sekon dan nilai T adalah 2,30 detik. Sehingga jarak awan tersebut kita peroleh senilai 782 meter. Poin tambahan yang mungkin perlu kita pahami adalah persamaan tersebut hanyalah untuk mengetahui jarak awan dari tempat kita berada. Jarak tidak selamanya sama dengan tinggi awan. Tapi saat awan yang kita bicarakan berada tepat di atas kita, maka saat itulah jarak sama dengan tinggi awan.